Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf baru sempat upload sekarang ya. Materi hari ini terkait farmakoterapi pediatrik ya. Sebelumnya ini perkenalkan biodata saya, nama Dewanto. Kemudian riwayat pekerjaannya sebagai apoteker klinik di Rumah Sakit Margono. Hari ini kita belajar tentang farmakoterapi pediatrik ya, pediatrik atau anak-anak. Sebelumnya menurut British atau Badan Pediatriknya Inggris, bahwa masa pediatrik atau masa anak-anak itu dibagi berdasarkan perubahan biologis, di mana neonatus itu berumur 0 sampai 1 bulan atau bayi baru lahir, neonatus. Sedangkan bayi berumur 1 sampai 24 bulan. Anak berumur 2 sampai 12 tahun dan remaja umur 12 sampai 18 tahun. Nah, ini beberapa masalah penggunaan obat pada anak-anak atau pediatrik. Ya. Di mana pada anak-anak itu terjadi perubahan pada fase farmakokinetik maupun fase farmakodinamik. Ya. Sehingga menyebabkan konsentrasi plasma atau konsentrasi pembuluh di pembuluh darah itu naik. Akibatnya apa? Dosisnya berlebih ya. Sehingga menimbulkan efek samping. Maka dari itu perlu dilakukan adjustment dose atau penyesuaian dosis pada pediatrik. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau anak-anak itu bukanlah miniatur dewasa. Anak-anak ya anak-anak, bukanlah miniatur dewasa. Dan anak-anak tidak bisa dikatakan orang dewasa mini. Ya. Karena emang secara fisiologis sistem fisiologis tubuhnya masih belum terbentuk sempurna, jadi tidak bisa dikatakan orang dewasa mini. Ini beberapa pertimbangan penggunaan obat pada pasien pediatrik. Yang pertama dari segi farmakokinetik, yaitu dari segi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang kedua juga dilihat dari pertimbangan efek terapeutik dan toksik. Terutama obat-obatan yang indeks terapi sempit, tetapi yang indeks terapi luas juga harus diperhatikan. Yang ketiga, perhitungan dosis. Ada beberapa rumus ya. Ada yang rumus menggunakan umur, ada rumus yang menggunakan berat badan. Juga dilihat dari segi praktis pemakaian obat. Ya, kita ketahui kalau pediatrik itu emang susah minum obat. Makanya dari segi praktis pemakaian obat juga harus kita perhatikan, dari cara pemberian yang sesuai, bentuk sediaan, ketaatan pasien untuk minum obat, termasuk rasa obat. Yang pertama, pertimbangan farmakokinetik. Kita kira kalau fase farmakokinetik obat itu meliputi ADME, absorpsi, distribusi, dan ekskresi. Yang pertama, absorpsi dulu ya. Kemampuan absorpsi suatu obat itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, pH lambung atau keasaman lambung. Ada obat-obatan yang dia absorpsinya baik apabila pH lambung rendah ya. Makanya biasanya diminum saat perut kosong dan sebaliknya ya. Kemudian yang kedua adalah kecepatan pengosongan lambung ya, kira-kira 2 jam makanan ada di dalam lambung. Kemudian dari motilitas usus ya, pergerakan usus ya,
gerak peristaltik usus itu juga mempengaruhi aliran darah, juga mempengaruhi absorpsi. Sehingga dapat berpengaruh terhadap beberapa hal seperti berikut ini. Pada bayi, terutama bayi yang baru lahir itu pH lambungnya meningkat. Ya. Artinya apa? Lambungnya tidak terlalu asam, lebih cenderung ke netral, bahkan sedikit basah, ya. Tapi masih dalam bahasan asam. Sehingga waktu pengosongan lambung pun menjadi lambat. Artinya apa? Waktu makanan tinggal lebih lama. Jadi beberapa obat, contohnya ampicillin, ya. Ampicillin itu sering sekali ya digunakan sebagai antibiotik, terutama lini pertama baik untuk infeksi pencernaan maupun pernafasan di bagian pediatrik, ya. Karena yang efek sampingnya relatif aman. Tapi harus diperhatikan juga golongan penisilin, ya, termasuk ampicillin, ya, amoxicillin itu absorpsinya akan meningkat karena emang transit di lambungnya lebih lama, sehingga harus diperhatikan dosisnya. Golongan salisilat, ya, absorpsi di lambung akan naik, ya. Sedangkan golongan fenobarbital, yaitu anti kejang, itu absorpsinya naik di usus halus atau subsar, jadi rentan terjadi misalnya aspirin itu golongan salisilat, ya. Itu hati-hati penggunaan pada pediatrik. Luminal atau fenobarbital juga biasanya digunakan pada kasus epilepsi pada anak maupun pada kasus kejang demam, ya. Itu juga hati-hati penggunaannya karena merupakan indeks terapi sempit dan absorpsinya bisa naik, jadi perhitungan dosisnya harus diperhitungkan benar-benar, biasanya berdasarkan berat badan, dan perlu dilakukan monitoring terkait toksisitas dari fenobarbital atau luminal. Pemberian perkutan, ya, atau melalui kulit itu meningkat karena emang kulitnya belum terbentuk sempurna, ya, sehingga absorpsinya lebih banyak atau lebih optimal. Jadi hati-hati terjadi efek toksik terutama pada kortikosteroid. Hati-hati tuh, misalnya salep yang mengandung kortikosteroid, ya, untuk infeksi pada bisul misalnya, ya. Atau antibiotik salep yang mengandung aminoglikosid, gentamisin, ya. Ada salep mata, ada salep kulit. Itu juga hati-hati penggunaannya pada pasien pediatrik karena emang meningkatkan absorpsinya. Selanjutnya, pemberian injeksi pada malnutrisi menyebabkan konsentrasi obat lebih tinggi dalam sirkulasi, terutama untuk anak-anak yang susah makan. Itu hati-hati, pemberian injeksi itu lebih konsentrasi obat dalam sirkulasinya lebih tinggi karena emang volume sirkulasinya berkurang. Peristaltik usus bayi baru lahir itu belum teratur, umumnya lambat, ya, walaupun kadang juga cepat, makanya jumlah obat yang diabsorpsi, ya, itu biasanya meningkat. Jadi itu juga harus diperhatikan. Nah, ini daftar beberapa obat pada neonatus, ya. Ada yang normal, ada yang meningkat, bahkan ada yang menurun. Yang menurun misalnya phenytoin, fenobarbital, gentamisin itu absorpsinya menurun, makanya lebih baik diberikan secara injeksi, ya. Ampicillin juga, ya, makanya sering diberikannya secara injeksi. Yang kedua, fase farmakokinetik yang kedua adalah pertimbangan distribusi, ya. Distribusi obat ini dipengaruhi oleh total cairan dalam tubuh,
pada anak-anak persentase cairan tubuhnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan dewasa. Nah, dapat dilihat dari tabel berikut ini. Tuh, ya. Pada preaterm neonatus ya, atau kehamilan yang kurang kelahiran yang kurang bulan, itu total cairannya itu hampir 85% dari berat badan. Jadi 85% itu isinya air. Dengan persentase ekstraseluler fluid atau cairan ekstrasel yang terdiri dari cairan intersisial dan cairan intravaskuler, cairan di sela-sela sel, dan cairan di pembuluh darah itu mencapai 50% dari berat tubuhnya. Sedangkan semakin dewasa semakin menurun. Pada dewasa hanya 60% cairannya. Jadi emang tubuh manusia itu paling banyak itu air. Dengan ECF atau extracellular fluid itu hanya berkisar 20%. Jadi jauh dengan anak-anak ya. Taruhlah anak-anak umur neonatus itu 45%-nya dari berat badan itu cairan di luar sel. Ya. Jadi pada anak-anak karena emang jumlah cairannya lebih banyak, otomatis distribusi obatnya juga semakin luas dibandingkan dengan dewasa. Ya. Nah, nih misalnya obat lipofilik di mana volume distribusinya meningkat. Misalnya sulfonilamid itu volume distribusinya atau persebarannya itu 2 kali lipatnya. Nah, kemudian BBB blood barrier brain ya, atau sawar darah otak pada bayi yang belum lahir itu lebih permeabel. Ya, kalau permeabel itu artinya mudah ditembus. Ya, impermeable artinya tidak bisa ditembus. Kalau permeable itu lebih mudah ditembus. Kalau semi permeable artinya bisa ditembus untuk zat-zat yang kecil dan tidak bisa tembus untuk zat-zat yang molekulnya besar. Nah, pada bayi ini BBB-nya atau sawar darah otaknya itu lebih permeabel. Artinya apa? Dia mudah ditembus oleh molekul-molekul yang besar, bahkan oleh mikroorganisme, ya, terutama mikroorganisme yang kurang kecil, virus serta bakteri-bakteri kecil itu mudah menembus. Ya, makanya pada bayi itu sering ya dijumpai penyakit infeksi pada selaput otak, misalnya meningitis. Ya karena emang sawar darah otaknya mudah ditembus, lebih permeabel daripada orang dewasa. Yang ketiga, ikatan protein plasma itu rendah. Ya, kadar obat bebas tinggi. Artinya apa? Ingat waktu farmakologi zaman dulu ya. Jadi obat itu kalau sudah diabsorpsi, nanti di pembuluh darah itu akan terikat. Sebagian terikat dengan protein plasma, utamanya albumin. Sebagian akan bebas. Yang berefek adalah obat yang bebas. Artinya apa? Karena ikatan protein plasmanya rendah, maka obat bebasnya lebih tinggi. Artinya apa? Kalau obat bebasnya lebih tinggi, maka efeknya akan semakin meningkat. Rentan terjadi toksisitas. Yang keempat, terjadinya interaksi dengan bilirubin. Ya. Atau disebut dengan kernicterus. Kenapa pada bayi baru lahir itu bilirubinnya meningkat? Ya. Karena bilirubin itu asalnya dari perombakan sel darah merah. Ya. Sel darah merah pada bayi baru lahir itu emang umurnya enggak lama,
karena emang itu asalnya bukan dari sumsum tulang bayi, tapi emang sel darah merahnya dari ibu, sehingga lama hidupnya itu lebih sebentar. Kalau lama hidupnya lebih sebentar, maka banyak perombakan. Perombakannya biasanya di limfa. Nanti hasil dari perombakan eritrosit atau perombakan hemoglobin itu adalah bilirubin. Bilirubin itu seyogianya oleh hati dia dirubah menjadi bilirubin yang lebih larut dalam air atau disebut dengan bilirubin direct. Kalau yang tadi bilirubin yang biasa atau tidak larut dalam air disebut bilirubin indirect atau tidak langsung. Kalau sudah dirubah oleh hati menjadi bilirubin yang direct atau langsung, yaitu bisa disaring oleh ginjal sehingga dibuang. Nah, pada neonatus, ya pada bayi baru lahir, itu hatinya belum berbentuk sempurna. Maka perubahan bilirubin tidak langsung menjadi bilirubin langsung, perubahan bilirubin indirect menjadi direct itu tidak optimal. Akibatnya bayinya kuning. Dengan diberikan sinar UV itu akan mempercepat perubahannya. Atau diberikan ASI mempercepat pematangan dari hati bayi. Nah, pada bayi yang mengalami hiperbilirubin atau Kernick icterus, maka hati-hati nih penggunaan obat yang bisa berinteraksi dengan bilirubin. Misalnya furosemid, dioksida, vitamin K juga. Kenapa? Karena bukannya malah berefek, nanti rentan terjadinya toksitas. Jadi peran apoteker di sini adalah pemantauan dalam penggunaan obat-obatan yang tadi disebutkan. Ya. Ini adalah ikatan protein plasma ya pada neonatus berbandingkan pada neonatus dan dewasa. Kita bisa lihat ya, fenobarbital ya, itu FU-nya, FU itu adalah fraction unbound in plasma atau obat bebas ya. Obat bebasnya itu pada neonatus itu 68%. Pada dewasa cuma 53%. Artinya apa? Obat bebasnya pada neonatus lebih tinggi sehingga efeknya lebih kuat daripada dewasa. Volume distribusinya juga fenobarbital pada neonatus itu lebih besar ya, 1 liter per kilogram berat badan. Jadi kalau neonatus berat badannya 3 kilo, maka volume distribusinya 3 liter. Sedangkan pada dewasa hanya setengahnya, 0,55. Artinya apa? Fenobarbital pada neonatus ini lebih tersebar ke seluruh tubuh ya. Karena hampir semua tubuh itu tersebar oleh fenobarbital. Sedangkan untuk FU-nya atau volume distribusi yang tidak terikat itu pada neonatus juga lebih besar dibandingkan dengan dewasa. Maka obat-obatan yang seperti ini yang mempunyai obat bebas lebih banyak dan volume distribusi lebih tinggi itu perlu diperhatikan, terutama toksisitasnya, terutama untuk obat-obatan indeks terapi sempit. Fenobarbital, diazepam, sulfixazole, sulfamethoxypirazin. Ya, yang paling sering digunakan fenobarbital. Ya, biasanya untuk kejang, baik itu kejang karena demam maupun kejang bukan karena demam. Ya, diazepam juga sering digunakan. Ya. Digoxin, kalau digoxin pemakaiannya jarang sekali ya, kecuali pada kasus dengan PJB atau penyakit jantung bawaan ya, kadang diberikan digoxin, tapi pemakaiannya pada prakteknya jarang sekali ya. Yang sering diberikan itu fenobarbital, diazepam, phenytoin. Itu juga sering digunakan terutama untuk kondisi epilepsi ya. Menarik nih, pemberian epilepsi itu harus dimulai dengan obat yang sekecil mungkin ya.
Nanti kalau misalnya obatnya kurang dosisnya, nanti dinaikin sedikit-sedikit. Artinya apa? Pemberian obat epilepsi itu individual sekali terhadap masing-masing. Dan semuanya merupakan indeks terapi sempit yang perlu dimonitoring. Ya. Di Rumah Sakit Margono, salah satu pemantauan terapi obat pada anak-anak adalah obat dengan indeks terapi sempit. Ya, salah satu kriterianya yang dimasukin di pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Ya. Termasuk ya obat-obatan fenobarbital, diazepam, dan phenytoin pada anak-anak. Ya, diutamakan. Kenapa ya? Karena tadi peningkatan obat bebas yang lebih besar dari basa, volume distribusi yang tinggi, maka rentan terjadi toksisitas. Kemudian yang selanjutnya adalah pertimbangan farmakokinetik lain. Yang pertama adalah metabolisme. Ya, yang selanjutnya adalah metabolisme. Setelah obat didistribusikan, otomatis obat itu dimetabolisme di hati. Tujuannya apa sih obat dimetabolisme di hati? Agar nanti bisa dibuang oleh ginjal yang tadinya tidak larut menjadi larut, yang tadinya toksik menjadi kurang toksik. Ingat, metabolisme di hepar ada fase 1, fase 2, di mana fase 1 dan fase 1 itu merupakan reaksi oksidasi, reduksi maupun hidrolisa. Sedangkan fase 2 reaksi konjugasi, diberikan senyawa konjugat baik berupa glukuronat, salisilat maupun asetat. Ya. Nah, pada anak-anak ini ya, pada pediatri ini perbandingan relatif volume hepar terhadap berat badan menurun dengan bertambahnya umur. Jadi pada bayi baru lahir itu volume heparnya besar. Ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, maka bukan heparnya menyempit, ya, bukan heparnya mengecil, tapi emang perbandingannya lebih menurun. Ya. Nah, jadi dengan perbandingannya relatif ini, maka volume hepar pada bayi baru lahir itu hampir 2 kali dibandingkan anak usia setelah 10 tahun. Ini bisa menjelaskan mengapa kecepatan metabolisme obat paling besar pada masa bayi hingga di awal masa kanak-kanak, dan kemudian mulai menurun anak sampai dewasa. Jadi artinya apakah obatnya lebih cepat dirombak, lebih cepat dimetabolisme, ya. Efeknya jadi tidak tahan lama. Ya. Rentan terjadi toksik karena obat bebasnya banyak, tetapi efeknya tidak bisa bekerja, efeknya tidak bertahan lama karena metabolismenya lebih cepat. Dengan ukuran hepar dibandingkan perbandingan tubuhnya itu hampir 2 kali lipat dari orang dewasa. Ini yang saya jelasin ya, fase 1 berupa oksidasi reduksi ya. Di mana di fase 1 ini enzim yang berkenal adalah enzim sitokrom P450 ya. Kadarnya pun enggak stabil pada pediatrik ya. Jadi beberapa jam, minggu, bahkan bulan ya. Usia kurang dari 24 jam itu ekspresi enzim sitokrom 3A4 dan sitokrom 2D6 pada 8 hari mulailah diekspresi enzim sitokrom IA2 ya. Fase 2 yang tadi saya jelaskan yaitu fase konjugasi, diberikan senyawa konjugat ya, bisa berupa asam glukuronat maupun asam sulfat maupun asam salisilat ya. Nah, ini pada masa neonatus. Pada neonatus itu jumlahnya sangat dominan, terutama enzim sulfat. Dan setelah beberapa bulan, glukuronat yang malah meningkat. Ya. Artinya metabolismenya lebih cepat. Nah, ini beberapa perbandingan obat ya. Obatnya yang tadi yang perlu kita perhatikan itu obat-obatan indeks terapi sempit ya. Perbandingannya tes tengah. Ya, tes tengah masih ingat nggak teman-teman? Tes tengah adalah waktu paruh. Ya. Waktu yang dibutuhkan oleh obat
agar kadarnya tinggal setengah di dalam tubuh ya. Coba kita lihat ya, diazepam itu pada dewasa itu waktu paruhnya 15 sampai 20 jam, 25 jam. Jadi sehari kurang ya. Sedangkan pada anak-anak ya, tes tengahnya itu bisa lama ya, 25 sampai 100 ya. Dan lainnya yang bisa teman-teman lihat sendiri. Pertimbangan farmakokinetik terakhir adalah ekskresi ya. Jadi setelah obat itu dimetabolisme oleh hati, oleh hepar, maka obat itu menjadi mudah lebih larut dalam air atau lebih tidak toksik yang nanti oleh ginjal bisa difiltrasikan ya. Fungsi ginjal pada pediatrik itu perkembangannya berhubungan dengan kematangan nefron. Otomatis fungsi ginjalnya juga belum sempurna. GFR, glomerulus filtration rate, atau kecepatan penyaringan darah di glomerulus ginjal itu lebih rendah daripada dewasa ya. 30 sampai 40% ya. Jadinya ekskresinya lebih lama ya. Pada neonatus GFR akan meningkat dengan cepat dalam 2 minggu. Fungsi tubulus renal dan glomerul mendekati dewasa pada usia 8 sampai 12 bulan. Ini beberapa perbandingan ya dari kecepatan GFR ya pada dewasa dan anak-anak ya. GFR-nya pada anak-anak itu hanya 0,85 ml menit per kilogram, sedangkan pada dewasa tentunya tinggi ya. Karena GFR-nya rendah, itu yang menjelaskan kenapa tes tengahnya itu lebih panjang atau waktu paruhnya, karena obatnya lama diekskresikan. Walaupun metabolisme cepat, tapi obatnya lama diekskresikan, sehingga itu yang kenapa menjelaskan pada pasien pediatrik ya, tes setengah atau waktu paruhnya lebih tinggi ya. Ya. Ini ya. Ini adalah GFR ya. Dari mulai newborn ya atau neonatus kalau bahasa Indonesianya sampai adult ya. Semakin dewasa maka nilai GFR-nya semakin meningkat, kecepatan penyaringan darahnya itu semakin meningkat ya. Kapasitas maksimal untuk sekresi tubulus juga meningkat ya, semakin dewasa semakin meningkat. Pada anak-anak rendah. Itu beberapa pertimbangan farmakokinetik pada pediatrik ya. Jadi di mana absorpsinya itu biasanya lambat, metabolismenya cepat, ekskresinya lebih lambat, distribusinya obat bebasnya lebih meningkat. Itu juga perlu dipertimbangkan, terutama untuk obat-obatan indeks terapi sempit. Bagaimana dengan fase farmakodinamik? Ya sama, fase farmakodinamik juga berbeda dengan dewasa. Kenapa? Pertama, jantung neonatus itu belum memberikan respon yang optimal terhadap obat simpatomimetik ya. Misalnya diberikan adrenalin ya, simpatomimetik. Itu kadang efeknya belum bisa meningkatkan denyut jantung ya, atau kurang optimal dibandingkan dewasa ya. Amfetamin menjawab stimulasi pada orang dewasa, tapi pada anak digunakan untuk treatment hiperaktif ya. Glukokortikoid ya menyebabkan gangguan pertumbuhan bayi dan gangguan kematangan epifisial ya. Kortikosteroid itu ya hati-hati penggunaannya pada dewasa sampai pada anak-anak pediatrik. Tetapi glukokortikoid atau kortikosteroid juga bisa digunakan pada
bayi yang belum lahir. Karena banyak studi ilmiahnya bahwa pemberian kortikosteroid itu dapat mempercepat pematangan paru-paru pada janin. Sehingga nanti saat lahir ya, resiko dari RDS, Respiration Distress Syndrome, itu lebih berkurang ya. Banyak jurnalnya ya. Tetapi setelah bayinya lahir ya, paru-paru kan otomatis sudah berkembang kan, sudah bisa bernafas. Ya, pemberian kortikosteroid harus dihindari. Karena mengganggu pertumbuhan pada bayi dan gangguan kematangan epifisial. Dan hati-hati nih, pemberian narkotik pada bayi itu bisa menyebabkan RDS. Ya. Kortikosteroid untuk mencegah RDS, tetapi pada bayi belum lahir. Sedangkan opioid, ya narkotik, itu menyebabkan RDS, makanya atau depresi saluran pernafasan. Hati-hati penggunaannya, RDS-nya cepat sekali pemberian narkotik ini. Yang kedua, pertimbangan efek terapeutik dan toksik ya. Penilaian segi manfaat dan risiko perlu selalu dipertimbangkan sebelum memutuskan memberikan suatu obat. Contoh ya, steroid jangka panjang ya, itu dapat mengganggu atau menghambat pertumbuhan anak. Ya, makanya hati-hati yang tadi saya bilang, kortikosteroid dia menghambat pertumbuhan. Bila terpaksa digunakan, bisa dikombinasikan dengan disodium kromoglikat. Biasanya pemberian kortikosteroid jangka panjangan itu kan untuk obat asma ya. Asma itu kan perlu berikan kortikosteroid jangka panjang. Ya. Untuk anti alerginya, yaitu bisa dikombinasikan dengan disodium kromoglikat. Sehingga apa? Efek kortikosteroidnya lebih minimal karena dosisnya bisa diperkecil dengan ditambahkan obat anti asma yang lain. Contoh 2 ya, teofilin atau aminofilin ya, merupakan obat-obatan indeks terapi sempit. Ya, konsentrasi optimal dalam darah antara 7,5 sampai 15 mikrogram per liter. Jika berlebihan maka terjadi toksik. Cuman di Indonesia ini emang belum ada ya untuk TDM, Therapeutic Drug Monitoring. Jadi ya hanya dikira-kira saja biasanya apakah ini toksik apa bukan. Yang ketiga, pertimbangan yang paling penting adalah perhitungan dosis ya. Bisa menggunakan formula Young, yaitu berdasarkan umur ya. Di mana rumusnya adalah umur dalam tahun dibagi umur ditambah 12 tahun. Atau yang sering digunakan itu, karena tahun itu kadang kurang bisa menggambarkan ya, ada anak-anak yang memang umurnya sudah cukup tapi berat badannya kurang, begitupun sebaliknya. Kadang ada anak-anak yang emang umurnya sudah masih bukan sudah, artinya umurnya masih sedikit tapi berat badannya berlebih. Ya, makanya formula Clark kalau di praktek itu di rumah sakit itu yang digunakan. Ya, di mana dosis dewasa dikali berat badan dibagi 70 kg. Ya. Atau untuk obat-obatan kemoterapi ya digunakan LPT, luas permukaan tubuh. Di mana rumusnya luas permukaan tubuh dalam meter persegi dibagi 1,73 ya tetapannya. Kita juga harus bisa mempertimbangkan dari segi praktis pemakaian obat. Ya. Cara pemberiannya bisa oral, parenteral maupun rektal. Kalau misalnya oral tidak bisa ya terpaksa parenteral. Parenteral juga harus diperhatikan apakah parenteralnya itu IV, intravena maupun IM. Ya. Karena sering nih, ya perawat kadang lupa. Pernah ada kasusnya ya, luminal atau phenobarbital. Ya,
Itu kan biasanya digunakan untuk anak-anak kejang, anak-anak demam kejang, atau orang Jawanya sering dibilang stip. Karena panik ya, dokter coba diberikan phenobarbital injeksi 1 ampul, disuntikin 1 ampul secara IV karena biar cepat intravena. Akibatnya malah terjadi shock. Kenapa? Karena phenobarbital yang ada di pasaran itu IM. Sebenarnya ada phenobarbital IV 1 merek tok, yaitu namanya Civital, bikinannya Dexamedica kalau nggak salah, tetapi itu stoknya hampir nggak ada ya. Emang juga merupakan suatu kerugian ya, wong anak lagi kejang butuh efek yang cepat, tetapi diberikan secara IM, intramuskular, kan lama efeknya. Tetapi untuk obat-obatan IM tidak boleh diberikan secara IV karena perbedaan basis. Obat IV ya, obat IM itu lebih banyak basis minyak, jadi tidak boleh diberikan secara IV. Kalau kebalikannya nggak apa-apa, IV diberikan IM, tapi kalau IM diberikan IV tidak boleh. Nah, itu juga harus diperhatikan. Bentuk sediaan ya, tablet ya, kalau anak-anak sudah bisa makan tablet ya tablet ya, kalau masih belum bisa ya puyer. Puyer juga harus diperhatikan banyak jumlahnya dan rasanya. Kadang beberapa antibiotik atau obat-obatan tertentu yang emang rasanya pahit, kita hindari pemberian puyer karena akan susah ya. Kasihan obatnya, resepnya udah bagus-bagus, sampai di rumah anaknya tidak mau minum obat, dipaksa pun muntah, kan percuma, outcome terapinya tidak diterapkan. Jadi sebagai apoteker juga kita bisa merekomendasikan obat mana nih yang rasanya pahit, jangan diresepkan dong, ini kok rasanya pahit, lebih baik diganti sirup aja yang lebih manis ya. Dan yang paling penting adalah ketaatan minum obat. Kalau semakin mudah obatnya rasanya enak, mudah minumnya ya otomatis nanti patuh ya. Edukasi di sini yang penting adalah edukasi terhadap orang tuanya ya, karena pediatrik kan nggak mungkin umur anak-anak diedukasi untuk minum obat, ya nggak mudeng juga, tapi lebih ke orang tuanya. Faktor yang mempengaruhi ketaatan minum obat ya, jadi faktor obat tadi kesediaan, rasa, frekuensi ya. Kalau pemakaiannya 4 kali 5 kali ya susah juga ya. Dari pola penyakit kronis ya, kalau kronis biasanya itu lama-lama nggak patuh ya. Hubungan dokter pasien, dokter orang tua pasien, dan termasuk apoteker. Ini beberapa prinsip-prinsip resepan pada bayi dan anak ya. Pertama, apakah obat-obat ini benar-benar diperlukan? Jadi kalau sekiranya obat ini tidak diperlukan ya nggak usah. Tetapi apabila diperlukan, kira-kira obat mana yang sesuai nih? Dilihat dari segi farmakokinetik dan farmakodinamik. Kemudian jenis sediaan apa sih yang diperlukan? Bagaimana ngitung dosisnya? Ini yang paling penting ya. Jadi kalau teman-teman nanti praktek di rumah sakit ataupun nanti saya kasih kasus ya, yang paling penting adalah menghitung dosisnya udah tepat apa belum ya. Lama pemberian, informasi atau KIE, ketaatan minum obat, dan pendidikan pasien itu juga perlu diperhatikan. Ini beberapa tabel obat yang tidak boleh dibagi atau digerus ya. Prinsipnya obat yang tidak boleh digerus itu adalah obat yang bersalut ya. Karena tujuannya penyalutan adalah untuk melindungi obat tersebut agar tidak rusak asam lambung, atau untuk melindungi lambung agar tidak teriritasi. Jadi kalau digerus ya pelindungnya hilang semuanya ya, termasuk obat salut enterik, obat salut selaput, obat salut gula, terutama yang salut enterik nih. Salut enterik kan dia untuk melindungi dari asam lambung sehingga nggak pecah oleh asam lambung. Dia akan pecah kalau di usus yang suasananya basah. Kalau digerus ya sama aja bohong ya. Obat-obatan enzim, obat-obatan lepas lambat ya.
obat-obatan extend release ya, itu jangan digerus karena ya dia cepat lepasnya lambat. Enzim juga biasanya ya itu untuk melindungi kerusakan oleh asam lambung, kalau digerus ya sama aja bohong. Ini beberapa obat yang sebaiknya dihindari pada anak-anak ya. Aspirin itu menyebabkan Reye syndrome, chloramphenicol menyebabkan Gray baby syndrome ya. Kortikosteroid tadi ya, hambatan pada pertumbuhan. Tetrasiklin dia akan mengendap pada gigi dan tulang sehingga gigi dan tulangnya bercak-bercak kuning. Aminoglikosid bisa menyebabkan gangguan pengeluaran. NSAID ya, terutama NSAID kuat itu bisa menyebabkan peptic ulcer. Selanjutnya ada beberapa kasus ya. Nanti teman-teman silahkan bikin SOAP-nya. Ya, S itu subjektif, O itu objektif, A itu assessment, P itu planning. Ya. S itu subjektif berupa apa? Keluhan pasien. Ini tolong diperhatikan ya. S itu berupa keluhan pasien. Ya. A itu berupa O itu adalah data objektif, yaitu data-data lab, bisa berupa data-data TTV, tanda-tanda vital, laborat, diagnosis dokter ya. Jadi diagnosisnya dokter itu masuk data objektif serta terapi. Asesmennya adalah DRP, drug related problem. Ada 8 obat tidak diberikan, pemilihan yang kurang tepat, obat tanpa indikasi, dosis berlebih, dosis kurang ya. Ada efek samping ya, ada interaksi obat ya. Itu tolong dituliskan di assessment. Baru terakhir adalah P ya, planning, SOAP atau SOAP. SOAP itu semua PPA, profesi pemberi asuhan, itu menuliskan SOAP di rekam mediknya pasien. Ya, jadi tugas teman-teman di sini nanti ada 4 kasus, tolong dibikin SOAP-nya atau SOAP-nya. Ya. Kasusnya nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, nanti bisa di stop dulu videonya ya. Ini yang kasus pertama ya. Ini kasus kedua. Ya, bisa di stop dulu videonya. Ini kasus yang ketiga. Silakan bikin SOAP juga. Ini kasus yang keempat. Silakan dibikin SOAP-nya. Tidak usah semuanya, dibagi aja 4 kelompok ya. 4 kelompok ya. Baik kelas A maupun kelas B, masing-masing dibagi 4 kelompok ya. Nanti per kelompok bikin SOAP-nya, dikirimkan di mana ya, saya bingung, apakah di Skalsa atau via WA mungkin nggak apa-apa, oleh koordinator masing-masing ya, via WhatsApp ya. Kalau saya buka Skalsa nggak sempet ya, jadi via WA nggak apa-apa ya. Oke, sampai sini aja ya, sampai bertemu di kuliah berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.